Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, masih kembali pemirsa di rumah dan terima kasih masih bersama kami di Dr. Ketua TVRI Bengkulu dan kita akan kembali mendengarkan penjelasan tentang preeklamsia pada kehamilan bersama dengan Dr. Elsa dan juga Dr. Sela. Kembali silakan Dr. Sela, lanjutkan yang tadi terjeda iklan. Jeda iklan. Oke, kita lanjut ya sedikit. Nah itu tadi, jadi kembali ke usia tadi saya himbau sekali lagi untuk yang hamil di usia remaja, jangan sungkan untuk datang ke kita tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Kita sudah menyiapkan obat untuk tablet tambah darah gratis. Oke. Tablet tambah darah gratis. Kemudian ibu-ibu yang juga hamil di atas usia 40 tahun, nggak apa-apa. Kadang konflik itu terjadi pada saat di puskes. Ibunya kok belum head, datang ibu, bapak, dan anak ke puskes. Pada saat kita cek, ketahuanlah di sana ibunya sudah 45 tahun dan hamil. Anaknya sudah kuliah kayak gitu. Ya pasti ada konflik ya di sana. Tapi tolong jangan, ya namanya ibu yang bersuami dan sudah hamil. Mungkin itu sesaat saja konfliknya, tapi tolong diperhatikanlah ibu ini. Iya. Gitu. Walaupun mungkin ini udah anak kelima, tapi tetap harus ibu ini diperhatikan karena dia memiliki resiko terjadi preeklamsia. Kemudian wanita dengan tekanan darah tinggi, artinya yang dengan sebelumnya itu memiliki riwayat dan memiliki gangguan ginjal sebelum hamil. Gangguan ginjal sebelum hamil itu apa sih dok? Misalnya kalau perempuan yang suka datang berobat dengan gangguan ginjal masih usia muda itu biasanya sindroma nefrotik kayak gitu. Biasanya mereka tahu kok kalau mereka punya riwayat ginjal. Nah ini klasifikasi resiko yang dapat dinilai pada kunjungan antenatal pertama, artinya kunjungan kehamilan yang pertama. Dia dibedakan antara resiko tinggi dan resiko sedang. Kalau resiko tinggi, biasanya dia memang ada riwayat preeklamsia sebelumnya, kemudian kehamilannya itu multiple, kemudian hipertensi yang sudah sejak dulu, kemudian diabetes mellitus, mau tipe 1, tipe 2, pokoknya asal diabetes mellitus, kemudian penyakit ginjal dan penyakit autoimun. Autoimun itu seperti SLE, kayak gitu ya. Sedangkan kalau resiko sedang, biasanya itu ada nulipara, obesitas gemuk, kemudian riwayat preeklamsia pada ibu atau saudara perempuannya. Kemudian usianya lebih dari 35 tahun dan memiliki riwayat khusus pasien. Misalnya jarak kehamilannya lebih dari 10 tahun, itu kelamaan. Jadi jarak hamil terlalu dekat nggak baik, jarak hamil kelamaan juga nggak baik, diatur ya. Tapi balik-balik ya Tuhan ya, rezekinya dari Tuhan. Cuma kan kita mengatur jarak kehamilan itu sudah kewajiban kita. Oke. Nah ini saya serahkan berikutnya. Oke, boleh selanjutnya ya. Penjelasan dari Dr. Elsa, silakan. Menarik ya, karena memang preeklamsi ini kita juga nggak nutup mata, kasusnya banyak ya, Dr. Sela ya. Di puskesmas banyak, tapi hanya saja mungkin kalau di puskesmas kita lebih cenderungnya melihatnya cek tensinya. Kalau emang udah hamil, terus tekanan darahnya udah 140/90, nanti kita cek protein urinnya, kalau memang positif, kita biasanya langsung kita rujuk ke spesialis kandungan seperti itu. Menarik lagi yang dikatakan Dr. Sela, memang kita nggak nutup mata. Kadang kan orang berpikirannya kalau hamil di usia remaja itu banyaknya di desa-desa atau di perkampungan-perkampungan. Kita nggak nutup mata, di kota masih banyak. Oh, di kota juga masih banyak. Bukan kasus ya, maksudnya ibu-ibu hamil sangat muda di usia remaja. Nah ini masih banyak yang takut, masih banyak yang malu untuk memeriksakan kandungannya itu ke puskesmas ya. Jadi harapannya kita harus menyingkirkan stigma-stigma negatif untuk
adik-adik kita itu yang hamil di usia yang sangat muda, supaya memang kehamilannya itu terjamin ya dokter ya, terjamin sehat, ibunya sehat, anaknya sehat, seperti itu. Kita lanjut ke preeklamsi. Jadi tadi sudah diceritakan sama dokter Sela faktor resiko, penyebab, dan perjalanan penyakitnya. Sekarang kita masuk ke komplikasi. Dari kata-kata preeklamsi, sebenarnya eklamsi itu dia berasal dari kata kejang, ya, bahasa Latin yang artinya kejang. Berarti kalau berarti sebelum menuju kejang. Nah, maka komplikasi yang paling sering pada ibu adalah eklamsia. Eklamsia artinya kejang. Ini yang sangat-sangat ditakutkan. Karena kalau dibilang berapa lama dok jarak antara preeklamsi itu menuju eklamsi, tidak ada yang bisa memastikan. Dalam teori juga tidak bisa dipastikan. Kalau dokter Sela punya cerita, saya juga punya cerita waktu zaman koas dulu ya. Jadi ada ibu-ibu yang memang sudah ada rujukan seperti itu, diperiksalah protein urinnya udah positif 3 waktu itu dengan tensinya yang 180/140. Kita sudah curiga ini preeklamsi yang berat seperti itu. Jadi singkat cerita kita konsul ke SPOG-nya, ini sudah rencana untuk dilakukan operasi segera. Kita menyebutnya operasi SC Sito. Sesar yang benar-benar Sito yang harus disegerakan. Tapi namanya kita biasanya kalau pasien itu kan dia banyak rembukan musyawarah keluarga. Singkat cerita lamalah keputusan untuk mau dilakukan terminasi kehamilan atau SC Sito itu. Kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ibunya kejang di ruang VK atau di IGD VK itu. Nah, setelah dia kejang, kita nggak bisa dong persiapan SC. Walaupun keluarganya udah bilang, sebenarnya kami udah setuju dari tadi, cuman nunggu kakaknya, omnya, seperti itu ya, belum setuju. Nah, pada keadaan kejang itu, tentunya tidak bisa dilakukan SC Sito itu. Kita harus menstabilkan dulu kondisi ibunya. Biasanya ibu-ibu yang eklamsi ini dianya itu nanti ruangannya itu di ICU. Nah, kita tunggu dulu stabil dan berita buruknya eklamsia ini masuk di 4 besar angka kematian pada ibu. Setelah perdarahan, setelah yang lain-lainnya, dia masuk 4 besar. Jadi jangan sampai preeklamsi ini jangan sangat-sangat sampai ke eklamsi. Eklamsi itu sudah sangat komplikasi yang angka kematiannya itu cukup tinggi, risiko untuk kematiannya. Baru yang kedua solisio plasenta ya, ada permasalahan sama plasentanya. Terus ada yang namanya sindrom HELLP. Jadi hemolisis, elevated liver enzim dan low platelet. Dari namanya aja udah ribet ya, udah ribet. Jadi memang ini udah udah komplikasi yang udah ada hemolisisnya, ada di darahnya, kelainan darahnya, ada di hatinya seperti itu. Terus ada di hitung jenis darahnya juga bermasalah. Abasio retina, ini ada mata. Ya, ada di mata, terus gagal jantung hingga shock dan kematian. Ya, kalau kita udah bicara eklamsi, kita udah prognosanya udah dibilang bisa dikatakan prognosanya udah buruk ya. Terus pada janinnya apa yang terjadi pada janinnya? Tentunya yang pertama terhambatnya pertumbuhan dalam uterus. Jadi tumbuh kembang janinnya dikhawatirkan ikut terganggu atau terhambat karena tadi cerita dokter Sela kalau preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan itu kan ada gangguan ya, gangguan trofoblas untuk dianya itu juga mengalirnya ke plasenta. Nah, sedangkan plasenta itu kan dianya itu sebagai nutrisi ya, nutrisi untuk ke janinnya seperti itu. Prematuritas ya, prematuritas asfiksia, maksudnya asfiksia ini adalah gangguan pernapasan saat bayinya lahir, kematian janin, dan peningkatan angka kematian dan kesakitan perinatal. Ya, kita takut kalau dianya kasusnya itu masih ketahuannya preeklamsia beratnya di usia 20 minggu kan dalam artian berarti janinnya itu belum matang sempurna. Paru-parunya belum matang sempurna. Kita belum organ-organnya, jari-jarinya ya, lahir dengan prematur, kita takut nanti ada kegagalan pernafasan karena parunya belum matang sempurna atau kecacatan organ tubuhnya seperti itu. Itu yang ditakutkan untuk komplikasi dari preeklamsi. Oke dokter, kita iklan lagi ya sebelum kita lanjutkan. Baik pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.